dia nanti akan hancur dengan sendirinya seiring dengan lamanya dia terkubur. Hancur bersama tanah. Tapi yang saya anjurkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Al-Quran di rumah mulai rusak dan akhirnya beli baru. Cara memperlakukan Al-Quran yang sudah bekas atau rusak, apakah benar dengan cara dibakar, Ustadz? Al-Quran, Al-Mushaf Al-Quranul Karim itu adalah kumpulan tulisan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki hukum khusus seiring dengan amal atau seiring dengan agungnya mushaf tersebut. Seiring dengan agungnya mushaf tersebut. Tidak boleh diperlakukan sembarangan. Tidak boleh untuk dilecehkan. Tidak boleh untuk dinodai kesuciannya. Maka dalam dunia fikih ada hukum khusus, yaitu tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamassul Qur'ana la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan. Dan Rasulullah SAW sabda, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tidak boleh membawa Al-Quran ke negeri musuh, yani ke negeri musuh karena khawatir akan dilecehkan, dirusak kehormatannya dan keagungannya. Nah, masalah yang kadang-kadang berangkat dari itu, masalah yang sering muncul adalah, alhamdulillah kalau kemudian Quran kita itu sampai rusak, itu berarti sering bocor. Ini Quran itu api, atau nggak pernah rusak berarti nggak pernah dibaca. Jadi kesyukuran kita tatkala Al-Quran kita itu rusak, lama, usang gitu ya, itu menunjukkan bahwasanya itu sering gitu kita baca. Ini sering kita baca. Lah, tapi kemudian rusak, kepingin beli lagi yang baru. Bagaimana dengan itu? Pertama, tetap pada kaidah hormati, agungkan, muliakan mushaf Al-Quranul Karim. Kalau tidak rusak, bagaimana cara untuk memposisikannya? Posisikan dengan kaidah umum. Jangan sampai melecehkan Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya? Pertama, kalau tempat jenengan itu longgar, ya taruhlah di kardus. Kardusnya taruh di tempat yang sopan. Nanti mushaf-mushaf yang rusak itu dikumpulkan jadi satu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu banyak Ustaz, apalagi kalau anaknya itu banyak, kemudian semuanya ngaji di pesantren, yang hafal Al-Quran, hafalan Al-Quran itu mushaf di rumah itu tiap tahun itu ganti. Jadi tiap tahun itu ganti di rumah itu, tiap tahun itu ganti Quran. Anak-anak itu kan megang Quran kadang-kadang enggak terlalu rapi gitu ya, cepet ganti sehingga numpuk. Apa yang dilakukan? Taruh di kardus kalau memang itu, dan taruh di tempat yang sopan, yang terhormat. Itu yang pertama. Kalau enggak, rumahnya kecil saat kalau itu numpuk jadi tempat, jadi sumpah gitu, maka lenyapkan Al-Quran itu dengan cara yang tidak akan dia itu dilecehkan. Jangan dibuang di tempat sampah, jangan disapu, jangan dikilukan, nanti buat tutulan kacang. Tapi bakarlah di tempat yang suci sampai enggak tersisa tulisannya, sampai benar-benar jadi abu, total jadi abu, sehingga nanti Al-Quran itu lenyap, Al-Quran itu hilang, enggak tersisa. Dan dengan itu kita selamatkan dia dari pelecehan. Itu dulu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan terhadap mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di zaman para sahabat setelah beliau membukukan Al-Quranul Karim menjadi satu mushaf yang disebar ke 6 penjuru dunia, yang kemudian kita kenal dengan mushaf Utsmani. Yang lainnya, mushaf-mushaf yang pernah ada di tulisan di pelepah korma, yang pernah ada di kayu, pernah ada di batu, pernah apa itu semuanya dihancurkan, dibakar oleh Umar, ini oleh Utsman, ini Ibnu Affan, dan itu dengan kesepakatan para sahabat, para ulama yang ada pada waktu itu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, gitu ya, dibakar. Kalau tidak, susah juga cara yang ketiga. Jadi meskipun kalau dibakar itu nggak susah sih, tapi bakarnya jangan campur ya.
Bakarnya jangan campur tempat sampah atau apa, bakar khusus buku Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kalau enggak, maka sebagian ulama mengatakan kubur dia di tempat yang suci dan insya Allah terhormat, dikubur. Karena kalau dikubur, dia nanti akan hancur dengan sendirinya seiring dengan lamanya dia terkubur, hancur bersama tanah. Tapi yang saya anjurkan dibakar. Yang saya anjurkan itu dibakar, karena dibakar itu lebih cepat lenyap daripada dilakukan. Kalau memang bisa dilakukan yang pertama, lakukan cara yang pertama. Kalau memang tidak, maka dilenyapkan dengan cara dibakar tersebut. Jangan dicampurkan dengan tempat sampah, tapi dibakar khusus ini untuk menyelamatkan mushaf Al-Quran Al-Karim tersebut. Wallahu a'lam bishawab.